Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mari kita mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Para siswa sudah nampak belum nih tulisan saya di layar Nampak, Bu? kalian masing-masing? Udah. Oke, baik. Baik, para siswa, di pertemuan berikutnya ini kita akan mencoba menganalisis beberapa soal yang kaitannya dengan interferensi ion dan kisi difraksi. Yang pertemuan terakhir itu ya, sebelum kita sebenarnya bukan libur panjang ya, tapi ya karena ada ulangan ujian buat kelas 12, jadi kita terpaksa tidak menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Nah, ini saya sediakan 8 soal ya, yang semoga ini bisa mewakili dari ke semua tipikal-tipikal soal tentang interferensi ion dan kisi difraksi. Kita coba analisis satu persatu ya. Sekedar untuk mengingatkan ya, karena lamanya jeda kita tidak bertemu ya, supaya kalian juga terbangkitkan ini ingatan kalian tentang kisi difraksi dan interferensi ion. Pada percobaan interferensi ion itu dua sifat yang dipakai pada gelombang elektromagnetik itu sifat apa saja? Masih ingat nggak? Apa saja? Ya, silakan. Yaitu Lupa, Bu. yang bisa melengkung itu gelombang itu ternyata elastis itu. Apa itu? Yaitu sifat difraksi. Ya, melentur. Gelombang elektromagnetik itu sifatnya dia melentur, jadi dia bisa membentuk pola-pola radial pada sumber cahaya baru. Difraksi dan interferensi gitu loh. Ya, kalau kalian nggak buka-buka lagi ya otomatis lupa ini semuanya nih. Jadi percobaan ini dilakukan oleh Fresnel-Young dan dia mereka berdua ini akhirnya menyimpulkan adanya hubungan, yaitu persamaan antara ini ya. Jadi ada kisi difraksi ini. Kok kisi difraksi sih? Celah ganda dulu ya. Ini adalah celah ganda ya. Kemudian celah ganda itu lebarnya D. Kemudian itu pada jarak L ditempatkan layar ya. Ini adalah layarnya. Ini jaraknya L, ini layar. Sehingga ketika disinari dengan cahaya monokromatis, maka yang terjadi adalah cahaya itu akan melakukan pola-pola difraksi di kedua celah tersebut gitu ya. Celah pertama dan celah kedua begitu. Sehingga nanti akan terjadi perpotongan pada kedua hasil difraksinya itu tadi ya, lengkungan-lengkungan radial tadi itu menghasilkan perpotongan dan pada layar itu ditangkap sebagai pita terang gelap. Seperti itu ya. Pita terang gelap. Nah, ini misalkan ini terang pusat T0, maka ini adalah gelap 1, gelap kedua dan seterusnya. Di bawah juga sama ya. Gelap 1, gelap 2 dan seterusnya. Berarti ini adalah terang 1, terang 2, di bawah juga sama, terang 1, terang 2. Berarti yang sebelah atas T0 itu G1, gelap 2, kemudian bawah juga sama, gelap 1, gelap 2, dan seterusnya. Inilah pola-pola pita yang terjadi ketika percobaan itu dilakukan. Jadi percobaan yang menggunakan dua sifat sekaligus, yaitu difraksi dan interferensi cahaya. Pola terang ini adalah terjadi ketika dua gelombang cahaya yang saling beririsan itu adalah keduanya sefase ya. Sedangkan kalau yang pita gelap itu berlawanan fase. Sehingga akhirnya ditemukan persamaan oleh Fresnel-Young, yaitu untuk pita terang adalah PD per L sama dengan N lambda ya. Kemudian kalau untuk pita gelap itu adalah PD per L sama dengan N min setengah lambda ya.
N itu adalah orde penyinaran atau ya orde penyinaran ya. Jadi kalau terang 1 maka dia adalah 1 lambda, terang 2 lambda dan seterusnya. Dan ini pengukuran dimulai dari terang atau diukur dari terang pusat sampai terang ke-1, terang kedua dan seterusnya. Ini adalah P-nya. P adalah jarak pita tertentu yang pita ke N katakanlah begitu diukur dari terang pusat. Nah, ini sekedar apersepsi pada materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu tentang interferensi ion dan kisi difraksi. Adapun untuk kisi difraksi, maka celah ganda itu diganti dengan kisi difraksi yang mana pemahamannya adalah celah ini, D ini diganti dengan satu kisi sehingga D itu terbelah-belah menjadi banyak sekali garis atau di persamaannya adalah D sama dengan 1/n goresan ya, sehingga D-nya menjadi semakin sempit. Nah, para siswa kita akan coba menganalisis beberapa soal yang kaitannya dengan difraksi dan interferensi dan difraksi. Aduh, bolak-balik itu sama aja ya. Soal nomor 1 kita lihat ya. Dua celah sempit itu disinari cahaya monokromatis ya. Perhatikan para siswa, cahaya itu harus monokromatis. Maksudnya cahaya yang digunakan ya, harus cahaya dengan sinar panjang gelombang tertentu. Secara tegak lurus dengan panjang gelombangnya 800, ini bacanya angstrom ya. Angstrom. 1 angstrom itu adalah 10 pangkat min 10 meter. Atau kalau dibalik itu ya 1 meter adalah 10 pangkat 10 angstrom. Angstrom itu adalah satuan pada panjang gelombang untuk cahaya atau gelombang transversal yang karena cahaya itu memang sangat kecil sekali ya. Sehingga dia ada gelaran khusus atau satuan khusus yang disebut sebagai angstrom. Kadang pakai angstrom, kadang juga pakai nanometer gitu ya. Nah, kita lihat ini. Jadi yang diketahui pada soal itu adalah panjang gelombangnya 800 angstrom, berarti lambda ya, ini adalah lambda 800 angstrom. Lalu informasi berikutnya itu adalah jarak 100 cm terhadap layar dan terlihat pola interferensi. Jadi pola interferensi yang ditempatkan pada layar itu berjarak 100 cm terhadap dua celah ganda tadi. Berarti ini adalah sebagai L-nya. Kok nggak respon ya? Ini adalah sebagai L-nya atau jarak ini ya, jarak layar terhadap celah ganda. Halo para siswa, kalian masih di situ kan? Masih di sini, Bu. Ya, saya nggak bisa lihat ya. Baik, bisa lanjutkan lah ya, supaya waktunya nggak habis nih. Jika jarak garis gelap kedua diukur dari terang pusat, itu adalah 1 mili. Ya, gelap kedua diukur dari terang pusat. Jadi kalau kita gambarkan itu sederhananya begini ya. Kalau bisa sih menggambar ya. Ini adalah terang pusat, kemudian ini adalah gelap 1, ini adalah terang 1, dan ini gelap kedua lah. Ini yang dimaksud pada soal itu. Jarak dari gelap kedua sampai ke terang pusat itu adalah 1 mm. Nah, berarti ini apa itu? Kalau kita membuat parameter atau membuat apa namanya? Ini diketahui sebagai apa? 1 mili itu sebagai P-nya ya. Aduh. P-nya adalah 1 mm. Gitu loh para siswa. Ya. Nah, ditanyakan adalah beda lintasan dari kedua celah tersebut berapa gitu ya. Jadi delta S-nya itu berapa? Ya, nggak paham ya para siswa ya, saya nggak perlu menjelasin lagi ya supaya nggak habis nanti waktunya nih. Jadi sekilas saja ini adalah celah ganda, ini D-nya, lalu gelap kedua. Ya, ini kan gelap kedua ya, gelap kedua. Jadi ini adalah terang pusat, terang 0. Katakanlah ini gelap kedua tuh di sini gitu lah ya. Ini gelap kedua, katakanlah begitu ya. Ya tentunya harus seperti ini menggambarnya. Ya udahlah kita persingkat saja.
Nah, ini adalah lintasan 1, ini S1, ini adalah lintasan yang kedua, S2 gitu. Tampak sekali bahwa S1 dengan S2 itu berbeda panjangnya. Jadi tentu saja lebih panjang S2. Sehingga ada selisih panjang antara S2 dengan S1. Nah, selisih panjangnya kalau kita boleh menuliskannya berarti yang ini gitu ya. Ini adalah DAS. Nah, ini ditanyakan gitu loh. Bukan paham ya maksud saya ya? Iya, Bu, iya, Bu. Ya, Bu. Nah, kita pahami bahwa delta S itu berbanding lurus dengan ini. Ini adalah P-nya kan. P adalah jarak yang diukur dari pita ke N. Gimana ya? Jarak yang diukur dari pita ke N. Gimana ya? Jarak yang diukur dari pita ke N menuju pita terang pusat. Nah, selalu mengukurnya dari terang pusat maksudnya pokoknya. Menuju ke pita keberapa gitu loh ya. Apakah pita gelap ataukah pita terang ya. P itu bisa gelap bisa terang gitu maksudnya ya. Nah, karena apa ya? Ternyata delta S ini ya berbanding lurus dengan P-nya kan gitu ya. Atau persamaan matematisnya itu kan gini ya. PD per L sama dengan dia itu kalau gelap kedua, kita lihat kembali ke sini nih ya, kembali ke sini. Nah, lihat nih ya, fokuskan ke gambar saya yang sebelah kiri. Kalau gelap kedua itu kan berarti selisihnya 1,5 lambda kan ini 1 lambda, ini setengah lambda, berarti 1,5 lambda. 1,5 lambda, gitu loh, paham nggak maksud saya? Paham, Bu, paham. Nah, jadi gelap kedua itu kalau kita ukur ya, selisihnya panjang gelombangnya itu adalah 1,5 lambda. Karena dari terang 0 ke terang 1 lambda, terang 1 ke gelap kedua itu adalah setengah lambda. Berarti totalnya adalah 1,5 lambda, gitu loh ya. Nah, ini itu adalah delta S-nya gitu loh ya. Nah, ya udah berarti delta S itu adalah 1,5 lambda. Jadi perbedaan selisih dari kedua perjalanan sinar itu pada celah 1 maupun celah 2 itu adalah 1,5 lambda gitu loh ya. Nah, 1,5 lambda itu 3/2 ya. 3/2 lambdanya ini kan ya 800 angstrom. Jadi kali 800 angstrom gitu loh ya. Dibagi 2 400 ya. Oh, berarti ini adalah 1.200 angstrom. Ya udah gini aja. Ya, karena yang ditanya adalah beda lintasan cahaya dari kedua celah tersebut. Ya udah, berarti perbedaannya hanya 1,5 lambda. Jika dia gelap kedua. Sampai di bagian ini paham tak? Paham, Bu. Paham. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 2 ya, supaya kita bisa menyelesaikan 8 soal ini. Nomor 2 kita lihat ya. Pada percobaan Young digunakan dua celah sempit yang jaraknya itu 0,3 mili satu dengan yang lain. Berarti apa ini? Saya nulis apa nih? 0,3, dua celah sempit berarti, halo, D, 0,3 mm. Ya. Jika jarak layar dengan celahnya itu 1 meter, berarti apa dia? 1 meter sebagai L-nya, betul. Iya, 1 meter ya. Nah, ini para siswa, jangan lupa ya untuk selalu menyamakan satuan ya. Atau satuannya itu dimatchingkan ya supaya sama semuanya gitu. Kalau ini milimeter ya udahlah kita samakan jadi milimeter. Oh, berarti 1000 milimeter. Kemudian jarak garis terang pertama dari pusat. Berarti apa ini? P-nya, Bu, P. Betul, P. P-nya adalah 1,5 mm dengan N-nya itu adalah 1, orde 1 ya. Artinya nanti 1 lambda gitu kan, karena N lambda. Yang ditanya adalah lambdanya. Berapa? Gitu kan. Ya udah berarti karena ini terang ya, pita terang berarti PD per L sama dengan N lambda. Kan gitu kalau pita terang pada percobaan Fresnel-Young. Nah, P-nya langsung masukkan juga boleh ya. 1,5 mm kali D-nya itu 0,3 mm, L-nya itu 1000 ya. 1000 mm sama dengan N-nya tadi 1 lambda ya kan, 1 kali
lambda. N itu order gitu ya. Jadi jarak yang diukur dari terang pusat hingga terang ke N gitu. Ya udah kita coret nih ya milimeternya, sehingga sekarang tersisa, nah berarti nanti hasilnya adalah dalam satuan milimeter. Berarti lambdanya itu 1,5 dikalikan 0,3, 0,45 dikali 10 pangkat min 3 milimeter. Nah ini bentuk yang kurang disukai ya, karena belum bentuk baku ya, berarti dijadikan bentuk baku adalah 4,5 kali 10 pangkat min 4 milimeter. Kalau dalam satuan milimeter. Nah, kalau ingin diubah dalam satuan, ya sekali lagi ya, panjang gelombang itu biasanya diinterpretasikan dalam satuan kalonda angstrom, juga nanometer gitu loh para siswa. NM, nanometer. Ya, kalau 1 angstrom itu adalah tadi sudah Ibu jelasin 10 pangkat min 10 meter gitu ya. Atau 1 meternya adalah 10 pangkat 10 angstrom gitu. Nah, kalau kamu ingin mengubah dalam angstrom, ya 1 mili berapa angstrom, kalau masih bingung ya, belum bisa cepat gitu, ya udah diubah dulu dalam meter, karena jembatannya itu kan ke meter dulu itu. Nah, berarti 4,5 kali 10 pangkat min 4 kali milimeter ke meter, berarti kali 10 pangkat min 3 meter. Itu dulu deh ya. Berarti 4,5 kali 10 pangkat min 7 meter. Lalu kalau diubah dalam angstrom, ya kan? Berarti 4,5 kali 10 pangkat min 7 meter ke angstrom, 10 pangkat 10 angstrom. Berarti 4,5 kali 10 pangkat 3 ya. Oh, berarti 4.500 angstrom. Paham nggak nih? Paham, Bu, paham. Oke, Ya, ini kalau paham, Bu. jadikan ya. Kalau dijadikan nanometer berarti apa ya? Lebih kecil lagi ya. Berarti ini adalah 450 nanometer. Karena nanometer dengan angstrom tuh kalau kita nano itu kan 9 ya. Angstrom tuh pangkat 10. Berarti 1 nano adalah 10 angstrom. Oke, nomor 2 ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Kalau tidak, saya lanjutkan. Nggak ada, Bu, dari saya. Oke, nomor 3 ya berarti ya. Nih, cahaya dengan panjang gelombang 6.000 angstrom. Berarti lambdanya itu adalah 6.000 angstrom. Datang pada celah kembar Young yang jaraknya itu 0,2 mm. Apa ini berarti? Bu, D. Oke, D kecil ya. 0,2 mm. Kita nanti konversinya kita akhirkan dulu deh, nanti kita amati. Pola yang terjadi itu ditangkap pada layar yang jaraknya 1 meter dari celah kembar. Berarti apa? L-nya, Bu, L. L-nya 1 meter. Oke. Jarak dari terang pusat ke terang yang paling pinggir. Berarti apa ini? P-nya. Betul. P-nya adalah 2,5 cm. Gitu kan? Ditanyakan berapa banyaknya garis terang pada layar itu. Gitu loh ya. Ingat ya, layar itu dari terang atas sampai terang bawah loh ya. Atau kalau kita percobaannya itu mendatar gitu ya, celah gandanya dibuat mendatar seperti ini, maka dari pinggir kanan sampai pinggir kiri ini layar itu ya. Jadi maksudnya kalau celah gandanya itu berdiri begini, maka layarnya nah begini kan ya, dari atas sampai ke bawah. Itu ada berapa N gitu loh ya. Ada berapa banyak garis terang pada layar. Nah, sudah berarti katakanlah kalau separuh ini adalah N kan? Kalau ini terang pusat, ini adalah terang ke N gitulah ya. Gitu ya maksudnya ya. Ini adalah P-nya gitu. Maka nanti terang garis terang pada layar itu ya N ditambah N tambah 1 lagi. Karena ini N terus ini N lagi kan. Lalu ini tambah 1 terang pusat gitu. Paham nggak maksudnya ya? Jadi 2N plus 1. Oke, kita lanjutkan. Kalau begitu, kita menggunakan persamaan karena dia terang ya. Dia kan terang nih ya. Berarti yang ini tuh PD per L sama dengan N lambda. Gitu loh ya. Nah, kita cari N-nya dulu nih. N tetapi hitungannya dari terang pusat sampai ke N atas ya. N bawah nanti juga kita hitung ya. Tinggal dianalogikan kan sama atas dengan bawah.
P-nya berapa itu? 2,5 cm. Nah, ini kita beresin dulu nih ya, satuannya nih. Beresin ke milimeter juga boleh. Kalau ke milimeter ini berarti berapa? 6.000 kali 10 pangkat angstrom ke milimeter. 10 pangkat min 6 milimeter. Paham nggak ini? Kalau nggak paham saya jelasin. Bisa konversi angstrom ke mili? Ya, dikonversi dulu ke meter, kemudian meter diubah ke milimeter gitu kalau kamu nggak, supaya nggak bingung gitu ya. Jadi angstrom ke mili, ke meter kalikan 10 pangkat min 10, dari meter ke milimeter kalikan 10 pangkat 3. Saya lepas ya, bisa sendiri ya? Ya Bu, bisa Bu. Atau saya jelasin, terserah lah. Nggak perlu sih kalau Jelasin Oke. jalan Bu. Baik ya, baik. Gini ya, udah saya jelasinnya. Jadi lambda itu 6.000 angstrom gitu kan ya. 1 angstrom itu semuanya jadikan meter dulu ya, jadikan meter berarti 6.000 kali 10 pangkat min 10 meter gitu loh ya. Nah, kemudian diubah dalam milimeter supaya matching. Begini ya, kenapa matching? Ini kan dalam jarak semua nih. Berarti ini harus matching. Kalau ini mili, ini mili, ini mili, mili semua gitu. Kalau ini meter, ini meter, sana juga harus meter. Agar supaya matching gitu, bisa dicoretin gitu. Nah, saya menggunakan mili, berarti lambdanya harus diubah dalam mili, ini dalam mili, P dalam mili, L juga dalam mili. Dimilikan semuanya. Ya, itu maksudnya. Nah, ini baru meter. Kemudian meter dimilikan. Berarti kalau meter ke mili itu kan kali 10 pangkat 3 ya. Berarti 6.000 kali 10 pangkat min 10 kali 10 pangkat 3 meter. Gitu kan? Jadi ini 6.000 kali 10 pangkat min 7 meter. Ini milimeter, sorry. Maaf. Nah, ini milimeter. Ini min 7 ini, Bu. Salah, keliru ini. Oke. Paham nggak nih ya? Jelas ya? Paham, Bu. Kemudian nih sudah match, ini berarti 1.000 milimeter. Ini 2,5 kali 25 ya, kali 10 ya, milimeter. Atau 25 milimeter. Oke, kalau sudah match semuanya, berarti tinggal kita eksekusi ke sini ya. Berarti P-nya berapa? 25 milimeter dikali D-nya adalah 0,2 milimeter dibagi N-nya 1.000 ya, 1.000 milimeter. Sama dengan, nah N-nya kan kita cari tuh, tapi ingat N itu baru separuh perjalanan, setengah layar lah, katakanlah begitu ya. Jadi N kali lambdanya itu adalah itu ya, 6.000 kali 10 pangkat min 7 milimeter. Pahami dulu, jelas nggak nih? Udah jelas ya? Agak cepat tapi. Oke ya, ini kita coret nih ya, milimeter dengan milimeter, milimeter dengan milimeter. Nah gitu loh para siswa. Tinggal satuan itu harus matching semuanya. Kalau milimeter, milimeter semuanya. Kalau meter, meter semuanya. Ya. Oke, kita eksekusi ini ya. Ini dibagi, ini ada 2, ini ada 6 nih. Dibagi 2, 3.000. Dibagi 2, 0,1. Gitu kan. Yang dicari N-nya. Ya udah, berarti N itu adalah ini itu satu gerombolan ya, berada di posisi bawah ini. Ya, berarti ini 1.000 kali 3.000 kali 10 pangkat min 7. Gitu loh ya. Jadi ini perkalian silang biasa. Ini 1.000 kali N kali 3.000 kali 10 pangkat min 7. Posisi apapun ya tetap dia berada di bawah. Lalu ini adalah 25 kali 10 pangkat min 1. Pahami dulu nih. Jelas ya? Halo? Oke, baik. Ya, baik. Jadi N sama dengan 25 dikali 10 pangkat min 1 dibagi. Ini perhatikan ya. 3 kali 10 pangkat, ini kan 10 pangkat min 4 ya. Dikalikan 10 pangkat 3. Berarti 10 pangkat min 1. Nah, ini dicoret. Nah, berarti N-nya adalah 25 dibagi 3. 8, 1 per 3. Ya. Coba paham ya ini ya. Bu, itu 10 pangkat min 7 tuh. Nah ya ini 10 pangkat min 7. Kalau dikalikan ini kan jadi 10 pangkat min 4. Kali 10 pangkat 3. 10 pangkat min 1. Jadi 10 pangkat min 1. Ini gini loh ya. 10 pangkat 3 kali 3 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 7 gitu loh. Ya, udah ya. Lama mikirnya. Kalau mikirnya lama gimana?
Sering berlatih supaya cepat mikirnya sih memang harus banyak berlatih. Ya, yaudah saya lanjutkan. Nah, N itu sekali lagi, jadi jangan langsung menjawab dibulatkan 8, ya memang 8. Tapi itu adalah separuh layar. Kenapa separuh layar? Karena yang kita hitung selalu dimulai, saya kembali ke gambar ini, perhatikan ya. Kita hitung selalu dari terang pusat, pakai biru ya. Terang pusat ini sampai ke sini kan. Nah, ini kan juga harus diperhatikan. Karena soalnya adalah banyaknya garis terang pada layar. Lah, layar itu kan penuh dari atas sampai ke bawah. Yang ini ya. Paham nggak ini maksud saya? Paham, Bu. Bukan separuh itu. Layarnya nggak separuh, tapi layarnya utuh dari atas sampai ke bawah. Atau utuh dari kiri sampai ke kanan. Kalau percobaannya dengan horizontal kayak gini atau celah gandanya vertikal kayak gini, berarti separuh layar tuh yang ini. Berarti kalau seluruh layar ya dikalikan 2. Oh, berarti banyak garis terangnya. Garis terangnya itu adalah 8 tambah 8 tambah 1. Jangan lupa karena di dalam itu ada terang pusat. Ya, berarti 17 garis terang. Paham nggak? Atas ada 8, bawah ada 8, lalu terang pusat 1. Gitu loh. Jelas ini? Jelas, Bu, jelas. Yang lain? Paham nggak? Bu, Atau masih? Ya. 1/3 itu Kita bulatkan ke bawah gitu. Ini kan perhitungan kasarnya, bulatkan ke bawah lah ya. Atau 8,33 gitu. Kan nggak mungkin pecahan ini garis terang itu kan nggak mungkin pecahan, tapi perhitungan kita dihadapkan pada pecahan. Ya udah kita bulatkan ke bawah karena sepertiga itu kan 0,33 gitu ya. Oke, jelas ini? jelas, Bu. Satu ini karena dia ada terang pusat di dalam tuh ya. Jadi kalau kita layarnya itu berdiri vertikal, maka ini adalah terang pusat gitu kan. Lalu ini ada 8 pita terang gitu ya. Di bawah juga ada 8 pita terang gitu loh maksudnya. Jadi jangan jawab 8 karena hasilnya memang 8, tapi setelah itu dianalisis lagi. Kenapa? Karena soalnya adalah banyaknya garis terang pada layar. Lah, layar itu kan dari atas sampai ke bawah, gini kan? Kalau kamu jawab 8, itu artinya kamu hanya menjawab yang bagian separuh layar itu pun terang pusatnya nggak kamu isikan, nggak kamu tambahi gitu. Jelas ini ya? Jelas, Bu, saya, Bu. Oke, baik. Sekarang nomor 4 ya. Cahaya monokromatis dilewatkan melalui 2 celah sempit yang jaraknya itu 0,5. Jadi apa? Dia kecil. Oke, baik. 0,5 mili. Kita milikan saja ya, lebih enak kayaknya mili-milian itu. Pola interferensi akan terlihat pada layar yang berjarak 2 meter. Apa ini? L-nya L. Betul. L-nya adalah 2 meter. Dimilikkan berarti 2000 mili. Oke, sip. Nah. Jika panjang gelombangnya itu 5.000 angstrom. Lambda ya? 5.000. Ya. Dimilikan berapa tadi? 5.000 kali 10 pangkat berapa tuh? Dari angstrom? Men 10. Men 7. Men 7 ya, men 7 milimeter gitu ya. Men 10 itu kalau meter, kalau jadikan milimeter berarti men 7 kali men 7. Nah, pertanyaannya hati-hati nih, biasanya siswa terjebak di sini nih. Saya sering banget itu bisa menjebak siswa di sini. Coba lihat ya pertanyaannya. Maka berapakah jarak antara 2 garis terang yang berurutan? Nah, dia itu siswa itu kadang tidak melihat kalimat itu secara utuh. Ya, literasinya kurang nih. Yang penting ada 2-nya gitu ya. Sehingga dia tulis N-nya 2 gitu, ngaco deh ya. Nggak boleh begitu ya. Jadi semua soal itu harus kamu baca secara keseluruhan dulu, baru kemudian kamu simpulkan apa sih pertanyaannya. Kamu lihat nih ya, jarak antara 2 garis terang yang berurutan. Nah, garis terang yang berurutan itu kan bisa T0 dengan T1 gitu kan? Atau T1 dengan T2, atau T2 dengan T3. Nah, ini kan jaraknya sama semua gitu. Ya, jaraknya sama semua itu. Karena lambdanya kan sama. Nah, oleh sebab itu, maka kalau kamu mengambil dari terang 0 hingga terang ke 1, berarti N-nya 1.
satu gitu ya. N-nya 1 gitu loh. Paham nggak? Ini gini loh maksud Ibu nih. Nih ya. Ini kan terang pusat ya. Nah, kemudian ini gelap 1. Lalu ini terang ke 1. Ini gelap kedua kan, dan seterusnya ke atas sana nih. Ini gelap 2, ini gelap 1. Nah, 2 garis terang berurutan. Yang mana coba? Berarti T0 dengan T0 dengan T1 kan? Nah, itu dia. Makanya kalau begitu kan ini berapa? 1 lambda kan? Berbanding lurus dengan 1 lambda kan? Paham nggak? Nah, ini berarti P-nya. Ini kan P-nya nih. Nah, itu yang ditanya kan? Berapakah jarak antara 2 garis terang yang berurutan? Bu, boleh nggak Bu saya kalau T1 dengan T2? Ya boleh. Siapa yang ngelarang tuh? Ini kan T2. Nah, ini kan juga 1 lambda. Nah, berarti P-nya, kalau P-nya memang diukur dari sini sampai sini. Tapi kan tetap ukurannya sama ini. Ini 1 lambda, ini 1 lambda kan ukurannya sama semua gitu loh ya. Paham nggak maksud Ibu nih? Paham. Jangan sampai nanti N-nya 2. Itu sering banget loh Ibu lihat tuh. Ya Allah, para siswa itu kadang nggak mau literasi sampai terakhir gitu. Baca itu kadang nggak mau. Yang penting ada 2-nya gitu ya. Padahal itu ada maksud. Nah, kayak tadi ini, soal ini juga begitu. Garis terang pada layar, yang penting N-nya ketemu, buru-buru jawabnya 8. Ya udah, nanti saya kalau bikin soal saya jebak kayak gitu ya. Silakan dipilih ya. Ya jangan dong. Ya baik, saya lanjutkan ya. Jadi kalau begitu P-nya berapa itu? Kan gitu P-nya. Yang dicari kan P-nya itu ya. P ini loh. Nah, berarti PD per L sama dengan N lambda kan? Karena terang tuh. Nah, P-nya dicari. D-nya berapa? 0,5 mili. L-nya berapa? 2000 mili. Gitu toh. Kemudian N-nya itu 1. Ya. Kali lambdanya itu ini kan ya, 5000 kali 10 pangkat min 7 mili. Gitu loh ya. Nah, ini dicoret ya milinya ya. Nah, nanti ketemunya dalam satuan mili gitu. Ini dibagi 5 1000. Dibagi 5 0,1. Ini dikalikan 10 pangkat min 4. Gitu kan ya. Berarti P-nya adalah, nah kamu lihat ini ya, perkalian silang ya, ini kali yang ini kan. Berarti 2000 kali 10 pangkat min 4 mm dibagi ini gitu loh ya. 0,1 kan. Paham enggak nih? Berarti oke. 2 kali 10 pangkat min 1 dibagi 10 pangkat min 1 mm. Oh, berarti P-nya ketemunya adalah 2 mm. Gitu loh ya. Jadi kesimpulannya jarak antara 2 garis terang yang berurutan itu adalah 2 mm. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Hati-hati ya memahami soal ini ya. Kadang ada jebakan-jebakan halus yang kalau kita tidak jeli memahaminya, jeli membacanya, bisa kejebak nih. Ada yang mau disampaikan nggak nih nomor 4? Kalau tidak saya lanjutkan ya. Baik. Ya saya lanjutkan aja ya supaya tercukupkan waktunya. Nomor 5 sekarang. Pada percobaan Young digunakan 2 celah sempit yang berjarak 0,3 mili satu dengan lain. Jadi apa ini? D kecil. D kecil, 0,3 mili. Udah pakai mili aja deh. Jika jarak layar dengan celahnya 1 meter, berarti apa nih? L-nya. L-nya 1 meter, dijadikan mili ya, 1000 mili. Oke. Dan garis terang pertama dari terang pusat itu 1,5 mili. Apa itu? P-nya. P-nya. P-nya 1,5 mili, tetapi N-nya betul sekali, orde 1. Ditanya lambda ya. Ya udah, jadi tinggal karena ini adalah terang ya, jadi tinggal PD per L sama dengan N lambda. Gitu ya. P-nya adalah 1,5 mili, D-nya adalah 0,3 mili, L-nya adalah 1000 mili. Sama dengan N-nya 1 lambda. Yang dicari lambdanya ya. Nah, ini kita coret, berarti nanti ketemunya dalam satuan milimeter. Matching dia. Berarti lambdanya adalah 1,5 kali 0,3 itu 0,45 kali 10 pangkat min 3 mm. Nah, perhatikan 0,45 itu belum bentuk baku. Penulisan yang tidak standar.
Jadi penulisannya yang baku itu adalah 4,5 kali 10 pangkat min 4 milimeter. Kalau satuannya milimeter. Nah, kadang lambda itu kan dia menggunakan kalau enggak satuan angstrom, juga satuan nanometer. Ya udah, kalau seandainya kita ubah dalam angstrom, maka milimeter dijadikan angstrom, berarti kali 10 pangkat berapa yuk? 6 ya. Kalau masih bingung, jadikan meter dulu deh. Kalau masih bingung, jadikan meter. Jadi gini ya, 4,5 kali 10 pangkat min 4 mili jadikan meter. Berarti kali 10 pangkat min 3 meter gitu. Mili ke meter. Nah, sekarang meter ke angstrom gitu ya. Jadi 4,5 kali 10 pangkat min 7 ini dijadikan angstrom kali 10 pangkat 10 angstrom gitu loh ya. Oh, berarti lambdanya itu adalah 4,5 kali 10 pangkat 3 angstrom gitu ya. Berarti 4.500 angstrom. Paham nggak nih? Paham, Bu. Kalau dijadikan nano berarti sama dengan 450 nanometer. Nah, biasanya panjang gelombang, sekali lagi saya jelaskan, biasanya panjang gelombang untuk cahaya ya, gelombang elektromagnetik itu selalu digunakan kalau ndak angstrom ya nanometer yang umum. Tapi soal ini mintanya dalam meter ternyata. Ya udahlah, kalau dalam meter berarti ya kita cut di sini ya dalam meter ya. Boleh ini ya, kita ambilnya jadi lambdanya adalah 4.500 angstrom dijadikan meter ya, berarti 4.500 kali 10 pangkat min 10 meter gitu ya. Jadi 4,5 kali 10 pangkat min berapa tuh? Min 7 meter. Ini ya, itu jawabannya. Kalau permintaan soalnya dalam meter, tapi umumnya panjang gelombang itu dalam angstrom atau dalam nanometer. Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Nggak ada, Bu. Saya lanjut berarti nomor 6 ya. Suatu celah ganda itu berjarak celah 5 mili. Jadi apa itu? D kecilnya. Oke, D kecilnya adalah 5 mili. Lalu di belakang celah dengan jarak 2 meter ditempatkan layar. Ini harusnya dipisah nih ya. 2 meter berarti apa? L-nya, Bu. Oke, L-nya adalah 2 meter. Jadikan milimeter ya, jadi 2000 milimeter. Celah itu disinari dengan 2 sinar monokromatik ya yang berbeda panjang gelombangnya 650 dan 550 nanometer. Ya, serapannya kalau merah tuh berapa ya? 700 kalau tidak salah. Ini daerah kuning tuh ya. Nah, ini daerah apa ya? Mejiku Hibiniu. Ya daerah Jingga kali ya, sekitar itulah. Jadi kalau begitu lambda satunya itu adalah 650 nano, lambda 2-nya itu 550 nano. Ditanyakan, hitunglah jarak pola difraksi orde keempat kedua sinar di layar gitu. Apa sih maksudnya? Jadi ada yang tahu nggak nih soal ini? Apa yang ditanyakan pada soal ini, tahu nggak? Jarak orde keempat kedua sinar di layar. 4. Jadi delta P ya, delta P pada keempat, tetapi untuk P1 pada lambda 1 dengan pada lambda 2 berbeda gitu ya. Jadi misalkan begini ya, pada lambda 1 pola difraksinya kayak gini misalkan nih. Ini gimana ya gambarnya ya? Nah ini nih, misalkan ini segini nih ya. Nih, nah gitu ya. Tapi ini untuk lambda 1. Nah, untuk lambda 2 misalkan lebih pendek lagi gitu loh ya. Lambda 2 itu lebih pendek lagi gitu. Nah, gitu loh para siswa. Nah, gitu ya, lebih pendek. Bisa dipahami nggak nih ya? Nah, ini lambda 2. Keduanya baru dikurangin, Bu. Nah, betul ya. Jadi kita nanti cari ya P4 ya, orde keempat kan ya. P4 untuk lambda 1 itu berapa? Betul. Lalu P4 untuk lambda 2 itu berapa? Setelah itu, nah betul, dikurangkan atau dicari selisihnya. Jadi delta P4 untuk kedua lambda itu berapa sih? Gitu loh ya. Paham nggak nih? Ngerti. Oke. Yang lain semoga paham ya. Ya sudah, kalau begitu, karena dia adalah pita terang, maka PD per L sama dengan N lambda. Gitu ya. Nah, kalau ini
lambda 1, maka ini P1 lah, katakanlah begitu. Berarti kita belah ya. Berarti P2D per L sama dengan N lambda 2, gitu maksudnya. Jadi kalau pakai lambda 2 ini P2, pakai lambda 1 ini P1 gitu. Ya. Nah, kemudian kita lihat yang sama itu apanya nih ya. Nah, sama ini N-nya ya, ini N4 ya ini ya, berarti ini 4, ini juga 4. Jangan lupa itu. Nah, berarti untuk lambda 1, gimana tulisnya ya, bagusnya ya? P4 untuk lambda 1 gitu ya, kali ya. Nah, gini kali ya, lebih bagus ya. Sama dengan 4 lambda 1L per D. Kalau yang ini berarti P4 untuk lambda 2 adalah 4 lambda 2L per D. Betul nggak? Coba cek. Paham nggak nih? Betul. P4 untuk lambda 1, P4 untuk lambda 2, gitu loh ya. Nah, nanti cari masing-masing, kemudian dikurangkan. Itu adalah delta P pada kedua lambda, gitu maksudnya. Delta P4 pada kedua lambda. Nah, ya udah. Ini kan sama ya, ini ya. Kamu lihat ya, ini sama, ini sama, ini sama. Ya kan, nilainya kan sama, ini nggak diubah nih. Yang berubah adalah lambdanya kan? Ya nggak sih? Nah, jadi kalau begitu, delta P 4 itu adalah P4 pada lambda 1 dikurang P4 pada lambda 2 gitu maksudnya. Ya udah, berarti lambda 1 lebih panjang, iyalah, karena lambda 1 650, berarti P-nya lebih panjang daripada lambda kedua. Karena lambda itu berbanding lurus dengan P. Ya sudah, berarti ini P1, P4 lambda 1 adalah 4 lambda 1L per D kan? Dikurang yang ini sekarang, 4 lambda 2L per D. Kamu lihat ini, kembar semuanya sama ini nilainya, berarti bisa didistributifkan ya, sifat matematis yang kedua. Kan sifat matematis dasar berhitung itu ada 3 kan? Komutatif, distributif, asosiatif. Ya, berarti 4L per D ada lambda 1 dikurang lambda 2. Ini maksudnya sifat distributifnya. Ya udah, sekarang tinggal kita eksekusi, masukkan harga-harga yang diketahui, yang sudah kita tuliskan tadi. 4 L-nya adalah 2000 mm, dibagi D-nya adalah 5 mm, kemudian lambda satunya itu adalah 650 nanometer dikurang 550 nanometer. Bentar ya, ini nanometernya kita nanti, ini kita coret bisa tuh ya. Nah, gitu. Lalu ini ya, berarti ntar saya sorot ke bawah nih ya. Kalau bisa ini jangan dibagi gitu ya, kali 2 per 2 boleh kan, kali 1 ya. Jadi ini 10 itu, 10 coret ya. Jadi nah gitu loh ya. Paham nggak maksud Ibu? Jadi 4 kali 2 kali 2 kali 100. Paham nggak? Ya udah, dikalikan ini 650 dikurang 550 berarti 100 nanometer gitu loh. Jelas ya? Oke. Ya baik. Jadi ini berapa nih? 16. 16 kali 100 kali 100 nanometer ya. Berarti di mana nih Ibu nulisnya? Nanometer itu kalau jadikan apa, dia permintaannya dalam apa? Nggak ada. Ya udah, nanometer pun boleh juga kok gitu. Jadi itu adalah 16 kali 10 pangkat 4 nanometer. Itu adalah selisih dari selisih dari P4 ya, orde keempat dari kedua sinar tersebut. Kalau ingin jadikan milimeter juga bisa ya, nanti tinggal diubah dalam milimeter aja itu. Oke, sampai di bagian sini ada yang ingin ditanyakan enggak? Yang nomor 6 nih. Ada? Halo? Kalau tidak saya lanjutkan saja. Waktunya ini tinggal beberapa menit lagi tuh. Halo para siswa, paham nggak ini? Saya lanjutkan atau bagaimana? Saya lanjutkan ya. Halo? Nomor 7 sekarang ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang masuk ke diskusi difraksi nih. Seberkas sinar monokromatik dengan panjang gelombangnya itu 5 kali 10 pangkat minus 7 meter. Berarti lambdanya itu adalah 5 kali 10 pangkat minus 7 meter.
Duh, cepet banget waktunya mau habis nih. Datang tegak lurus pada kisi. Jika spektrum orde kedua, berarti N-nya adalah 2, dan membentuk sudut 30 derajat. Jadi tetanya adalah 30 derajat. Maka berapakah jumlah garis per sentimeter kisi yang digunakan? Jadi N-nya itu berapa? N besar ya. N besar yang berasal dari D sama dengan 1 per N. Kalau kisi itu, kisi difraksi itu adalah D sin theta sama dengan N lambda. Sebenarnya ini sama dengan yang celah ganda ya. Kalau celah ganda itu kan begini ya. Sinnya itu dijadikan P per L kali D sama dengan N lambda. Itu kan kalau celah ganda. Ini kisi difraksi. Ya sudah, D itu pada kisi difraksi itu seolah-olah adalah celah ganda yang digaris-garis dengan N. Ya. Berarti 1 per N kali sin theta 30 gitu ya, sama dengan orde kedua, 2 kali lambdanya 5 kali 10 pangkat min 7, tapi meter. Karena permintaannya garis per senti, maka ubahlah dalam senti gitu loh ya. Jadi ini diubah dalam senti, ini diubah dalam senti agar supaya N-nya kedapatan nanti senti juga. Paham nggak maksud Ibu? Kalau kamu nggak mengubah dalam senti, maka nanti lambdanya dalam meter. N-nya juga dalam meter. Betul, lebih banyak lagi itu ya. Ya udah, berarti ini saya ubah dalam senti, sudah langsung ketemu gitu maksudnya. Kali 10 pangkat berapa? Ini loh. 5 kali ya min 7 kali 10 pangkat 2 gitu ya. Nah, gitu loh ya. Ini dalam sentimeter gitu loh para siswa. Ya udah, jadi 1 N kali setengah sama dengan 10 kali 10 pangkat min 5 cm. Gitu kan? Ya. Nah, kalau begitu N-nya, N saja adalah N itu ketemu dengan ini nih. Nah, berarti harus posisi di bawah gitu loh ya. 2 kali 10 pangkat kali 10 pangkat min 5 cm-nya gimana tuh? Di bawah. Nah, itu dia. Jadi sesuai dengan hasil dari soalnya itu gitu. Ya. Jadi N-nya itu adalah 1 per 2 kali 1 per 10 pangkat min 4 kan ya, centimeter, berarti 10 pangkat 4 per 2 per centimeter, kan gitu ya. Jadi N-nya adalah 5.000 gores, gitu loh ya, per centimeter. Jadi 1 cm digores 5.000 garis. Paham deh nih? Semoga jelas ya. Sekarang terakhir ya, baik nomor 8 terakhir nih ya. Waktunya udah habis tuh. Ya udah, semoga bisa. Saya minta waktu ya, barang 2 atau 3 menit ya. Sebuah kisi memiliki 5.000 garis tiap sentimeter, berarti N-nya gitu ya. N-nya adalah 5.000 garis per senti. Disinari dengan cahaya secara tegak lurus. Apabila spektrum orde ketiga, berarti N-nya adalah 3, terbentuk pada sudut ini ya, 30 derajat. Terhadap garis normal. Tentukan panjang gelombang yang digunakan lambdanya itu berapa itu, ya. Nah, karena tidak dituliskan dia minta satuan apa ya, udah nanti kita kembalikan ke pakemnya ya. Biasanya kalau ada angstrom, nanometer. Ya sudah, berarti ini untuk kisi adalah D sin theta sama dengan N lambda, kan gitu ya. D-nya adalah 1 per N sin 30 derajat sama dengan orde ketiga, 3 kali lambda. Kan gitu ya. Nah, sekarang ini N-nya kita masukkan 500. Berarti 1 per 500, 5.000, sorry. 5.000 garis per senti. Berarti sentinya naik ke atas kan ya? Kali sin 30 setengah sama dengan 3 lambda. Paham nggak nih? Enggak jelas ya? Halo? Ya, Bu. Jadi lambdanya ini kan lambda ketemu dengan 3, ketemu 5.000, 2. Nah, ini satu gerombolan gitu ya. Berarti pada posisinya ada di bawah ini. 5.000 kali 2 kali 3. Sentimeternya ada di atas gitu. Nah, sudahlah. Berarti ini kan 10 pangkat 4 ya. Ya kan? Berarti lambdanya adalah 1/3 kali 10 pangkat min 4 cm. Paham nggak? Paham. Oke, baik. Ya, jadi lambdanya itu adalah 0,33333 gitu ya. Adalah 0,33 gitulah ya.
kali 10 pangkat min 4 cm. Nah, ini bentuk yang belum bentuk baku. Kalau dibakukan berarti 3,3 kali 10 pangkat min 5 cm. Kalau cm. Nah, karena kebiasaan lambda itu selalu dalam, kalau ndak angstrom, ya nanometer. Ini pun juga udah betul kok, gitu. Kalau diubah dalam angstrom misalnya. Jadi lambda adalah 3,3 kali 10 pangkat min 5 cm diubah dalam angstrom. Jadi dikalikan berapa? 10 pangkat. Atau kalau bingung, jadikan meter dulu deh. Jadikan meter berarti kali 10 pangkat min berapa? Min 2 meter. Gitu ya. Kemudian jadikan angstrom 3,3 kali 10 pangkat min 7 yang ini. Jadikan angstrom kali 10 pangkat 10 angstrom. Berarti berapa? 3,3 kali 10 pangkat 3 angstrom. Berarti 3.300 angstrom. Itu dalam angstrom. Kalau dalam nano berarti sama dengan 330 nanometer. Dah, ini jawabannya. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Silahkan. Ada tidak? Semoga jelas ya apa yang sudah saya sampaikan ini. Baik para siswa, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan pertemuan berikutnya kita nanti akan membahas tentang gelombang bunyi dan beberapa sumber bunyi. Nanti kita ambilkan juga hukum Melde-nya ya. Dari saya barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa memberikan literasi dan wawasan buat kalian. Jangan lupa selalu mentaati protokol COVID-19, stay at home, gunakan masker kalau keluar, sering cuci tangan dengan menggunakan sabun, dan berjaga jarak minimal 1 meter satu dengan yang lain. Sekian saja dari saya, kita akhiri dengan hamdalah ya. Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.